mulia, pribadi agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala sesuatu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam from A to Z, dari A sampai Z. Ka'annaka taran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amama ainaik. Siapapun yang Allahu Akbar membaca kitab ini karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Syama'il Al-Muhammadiyah, ketika ia selesai membaca kitab ini dan memahaminya dengan baik, seakan-akan engkau memandang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan mata. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah siapapun yang membaca kitab ini terus berusaha mengenal, meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah rezekikan kita bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia, dan Allah karuniakan dipertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala di akhirat, dikumpulkan di Jannatul Firdausil A'la bersama keluarga, bersama orang-orang kita cintai. Wa antum mimman nuhib fillah nuhibbukum fillah. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah pembahasan bab ke-40 dari kitab Syama'ilun Nabi. Masya Allah, tidak terasa dari pertemuan pertama yang saat itu masih offline di Pondok Indah, lalu kemudian ujian corona datang kepada kita semuanya, sampai kemudian majelis ini kita buat online, dan akhirnya Masya Allah sudah sampai di bab 40. Kitab ini terdiri dari 56 bab. Nasihat saya, arahan saya, kalau bisa beli terjemahannya, karena perlu diulang-ulang, apalagi kalau Masya Allah bertemu dengan keluarga, kumpul dengan anak-anak, minimal dibacakan kitab ini, mengenalkan anak-anak kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahi adada khalqih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jamaah yang dirahmati Allah, dan semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah dimanapun berada. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman setiap di antara kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita mampu mencintai Nabi melebihi kecintaan kita setelah Allah dari segala-galanya. Melebihi cinta kita kepada orang tua kita, dan ini bukanlah perkara mudah. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada pasangan kita, kepada istri atau kepada suami. Tidak akan sempurna iman kita sampai kita mampu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada anak-anak kita. Dan ini ujiannya semakin berat. Bahkan la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman seorang di antara kita sampai ia juga mampu mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Inilah yang kemudian dibuktikan sahabat dalam hidupnya. Allahu Akbar. Siapapun yang mengkaji sirah baginda Nabi, sirah sahabat-sahabat Rasulullah, kita akan mendapati bagaimana generasi terbaik umat ini membuktikan dalam hidup mereka, bagaimana mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq, mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari semuanya, illa min nafsi, kecuali setelah diriku. Lalu Nabi berkata, la ya Umar, tidak wahai Umar, sampai engkau mampu mencintai diriku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Apa yang dilakukan Umar, jemaah yang dirahmati Allah? Saat itu pula Umar langsung berkata, ya Rasulullah, al-an, saat ini pun engkau adalah orang yang paling aku cintai bahkan melebihi
cintaku kepada diriku sendiri. Bukan cuma Umar Ibn Khattab, semua sahabat membuktikan itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, suatu hari ketika sedang berbincang dengan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Lalu anaknya Abdurrahman berkata, "Ya abati," menceritakan mengingat peristiwa perang Badar, perang penentu. Yang saat perang Badar itu Abu Bakar As-Siddiq bersama barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara putra Abu Bakar Abdurrahman bin Abu Bakar saat itu belum masuk Islam, sehingga ia bersama pasukan kufar Quraisy. Kata Abdurrahman, putra Abu Bakar, "Ya abati, wahai ayahanda, tahukah engkau bahwa di perang Badar aku berusaha menghindar darimu karena aku tidak ingin bertemu langsung denganmu. Karena aku takut kalau harus berperang denganmu, aku tidak akan mungkin bisa melakukannya." Lalu kemudian putra Abu Bakar bertanya, "Wahai ayahanda, jika engkau hari itu di Badar menemukanku, apa yang kau lakukan?" Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Tidak ada yang aku lakukan kecuali memerangi musuh Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Ada sahabat lain namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sahabat ini bapaknya itu adalah Rasul Munafik, pemimpin orang munafik di Madinah. Siapa pemimpin munafik di Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang yang paling banyak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin munafik inilah yang menuduh istri Nabi, Ibunda Aisyah, ummi wa ummukum radhiyallahu anha, mengkhianati cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kemudian hari ini yang masih menuduh kehormatan Ibunda Aisyah, padahal Allah telah menurunkan beberapa ayat dalam surah An-Nur, bara'ah, sebagai bentuk pembelaan Allah kepada Ibunda Aisyah atas fitnah tuduhan orang-orang munafik saat itu. Berarti ini adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik. Bapaknya pemimpin munafik, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya adalah sahabat Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika ia mendengarkan bahwa ayahandanya, bapaknya hendak mengusir Nabi dari kota Madinah, Allah, ini bapak kandungnya. Ketika dia dengar bapak kandungnya ingin memprovokasi orang Madinah untuk mengusir Nabi, mengeluarkan Nabi dari kota Madinah, Allahu Akbar. Yang dilakukan sahabat ini, ia datang ke pintu kota Madinah, menunggu bapaknya pulang, dan ketika bapaknya datang dari luar, segera ia hunus pedangnya. Lalu dia berkata, "Ya aduwallah, wahai musuh Allah, engkau tidak akan boleh masuk ke kota Madinah hatta ya'dzana laka Rasulullah, sampai Rasulullah kekasihku mengizinkan engkau masuk." Sampai di telinga Nabi, maka Nabi segera mengirimkan pesan kepada sahabat ini, "Izinkan bapakmu masuk." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan mengkaji syama'ilun Nabi, Allah juga semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara asbab, kata ulama, tumbuhnya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka di antara sebab menumbuhkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mengkaji sirah dan syama'il Nabi. Sirah itu adalah perjalanan hidup al-atirah, semerbak wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara syama'il adalah segala sesuatu berkaitan dengan Nabi. Mulai dari ciri fisik Nabi, senyum Nabi, cara jalannya Nabi, style rambutnya Nabi, fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai hari ini Masya Allah kita sudah sampai di bab 40 tentang bab maja' fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, hari ini adalah hari Jumat, kita disunnahkan memperbanyak salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan di antara bentuk Allah memotivasi kita memperbanyak salawat kepada Nabi, tidaklah setiap di antara kita ada yang bersalawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, kecuali salawatnya akan disampaikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun ia berada. Itu satu. Yang kedua, tidak ada orang yang bersalawat di antara kita hari ini, di hari Jumat ini, dan di hari-hari yang lain, kecuali Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allahu Akbar. 1 kali salawat kita ucapkan, 10 kali Allah bersalawat kepada kita.
Salawat Allah kepada hambanya adalah rahmat Allah kepada hambanya, maghfirah, ampunan Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan sambil kita mengkaji syama'il, jamaah yang dirahmati Allah, mari perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi, Allah dekatkan surga kita dengan surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ingin masuk surga, ingin dekat dengan Nabi, dengan ibadah kita akan mendengarkan setelah ini bagaimana ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan ibadah kita, jamaah yang dirahmati Allah. Berat sepertinya kita masuk surga dekat dengan Nabi kalau hanya mengandalkan ibadah kita. Akan tetapi Masya Allah, di antara sebab didekatkannya surga seseorang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari datang sahabat kepada Nabi. Lalu sahabat ini bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Lalu Nabi ketika ditanya kapan terjadi kiamat, Nabi balik bertanya kepada sahabat tersebut, wa madza a'adatta laha, wahai sahabatku, apa yang sudah engkau siapkan bekal untuk hari kiamat? Sahabat ini menjawab, la syai' ya Rasulullah. Sepertinya aku punya bekal yang banyak untuk hari kiamat. Illa, kecuali innani uhibbullah wa rasulah. Aku sungguh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka saat itulah Nabi berkata kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak di akhirat bersama siapa yang engkau cintai. Artinya orang itu akan bersama Nabi nanti di surga karena kecintaannya kepada Nabi. Saat itulah sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu berkata, uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Aku sungguh mencintai Rasulullah, aku sungguh mencintai Abu Bakar, aku sungguh mencintai Umar. Walau ibadahku jauh dari mereka, berharap kecintaanku kepada mereka menjadi sebab Allah kumpulkan aku dengan mereka kelak di surga. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang Allah dekatkan dengan Nabi, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan kecintaan kita kepada mereka. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mulai jamaah yang dirahmati Allah. Bab ini sepertinya akan kita bahas insyaallah di 2 atau 3 pertemuan, mengingat banyaknya hadis yang terdapat di bab tentang ibadah Rasulullah SAW. Sebelumnya, Masya Allah, bab yang sudah kita bahas adalah bab ma ja'a fi naumi Rasulillah. Bab tentang tidurnya Nabi SAW, cara tidurnya Nabi, kapan Nabi itu tidur di malam hari, apakah Nabi menyegerakan tidur atau kemudian mengundur-undur tidurnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang belum mengikuti pertemuan sebelumnya bisa meminta link kepada pengurus Majelis Taklim Hijratul Kahfah untuk kemudian pembahasan sebelumnya. Atau jamaah yang dirahmati Allah, silakan beli terjemahan dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Kalau ada yang mau PDF-nya, insya Allah siap. Kita akan kirimkan PDF-nya, nanti minta kontaknya di pengurus Hijratul Kahfah, khususnya yang bisa bahasa Arab. Yang kami punya adalah PDF bahasa Arab, baik itu hadisnya saja atau dengan syarah penjelasan dari hadis-hadis dalam kitab Syama'ilun Nabi dalam bahasa Arab. Kalau ada yang ingin berbahasa Arab, boleh meminta insya Allah dan kita akan bagi. Kalaupun yang Indonesianya, kami belum punya PDF Indonesianya, tapi Masya Allah ini mudah kita beli di online shop, di toko-toko online itu tersedia terjemahan dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, baik dengan judul Asy-Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalau tidak salah di antara terjemahan kitab ini mengenal pribadi agung baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai jamaah yang dirahmati Allah membahas tentang mengenal lebih dekat baginda Nabi, bagaimana ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab ma jaa fi ibadati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bab ini merupakan salah satu bab yang paling penting dari 56 bab dalam kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bab ini menjadi salah satu bab penting dalam kitab ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena bab ini berbicara tentang tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku.
Walau di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan alladzina hum fi ghamratin sahun. Ada orang di dunia ini tersesat dengan kelelayannya. Tidak tahu, lelah hidup di dunia tapi tidak tahu apa tujuan hidup mereka. Umur dipanjangkan Allah, tapi tidak sedikit pun umur itu digunakan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini Masya Allah, jemaah rahmat Allah, akan menjelaskan kepada kita bagaimana teladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, manusia termulia dari anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kalian dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Rasulillah. Allahu akbar. Teladan terbaik. Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan dalam segala hal. Terlebih bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardh. Bab ini jamaah rahmat Allah, ketika mendengarkan bab ini, bab ke-40 ini, bab maja'a fi ibadati Rasulillah, seakan-akan bab ini akan membahas segala bentuk ibadah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau nanti Imam At-Tirmidzi rahimahullah di bab ini memfokuskan tentang salat. Jadi ibadah itu kan luas. Secara etimologi bahasa, al-ibadatu bimakna al-dhullu wal khudu', merendahkan diri serta tunduk kepada Allah. Serta adapun ibadah secara terminologi atau definisi secara syarak, ada banyak definisi, tapi di antara definisi yang banyak disebutkan ulama-ulama kita adalah segala bentuk ucapan, perbuatan yang dicintai oleh Allah. Itu adalah ibadah. Segala bentuk ucapan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah, zahiran wa batina. Baik itu ucapan perbuatan yang secara lahir, au batina, atau ucapan perbuatan yang dicintai oleh Allah secara batin. Ini adalah ibadah. Jadi ibadah itu sangat luas. Bab ma ja'a fi ibadati Rasulillah ini tidak membahas segala bentuk ibadah Nabi. Haji tidak dibahas di bab ini, lalu kemudian puasa juga tidak dibahas di bab ini. Bab ma ja'a fi ibadati Rasulullah ini lebih fokus terhadap gambaran bagaimana salatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih khusus lagi di bab ini lebih banyak bercerita tentang qiyamul lail, salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummatal Islam, wahai umat Nabi, mari sejenak nu'minu sa'ah, kita menambah iman kita dengan lebih mengenal, lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus mari mendengarkan bagaimana Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sudah ampunkan dosa-dosanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sudah berikan maqaman mahmuda. Allah sudah karuniakan kepadanya maqam, kedudukan terpuji kelak pada hari kiamat yang tidak Allah berikan kepada manusia satu yang lain satupun, bahkan tidak Allah berikan kepada nabi dan rasul kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai jemaah rahmatullah, mudah-mudahan insyaallah pertemuan hari ini menambah kecintaan kita kepada Nabi dan semakin mengenalkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan keberaniannya. Allahu Akbar. Al-Mughirah ibn Syu'bah salah satu sahabat Nabi yang jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umurnya. Ada riwayat mengatakan bahwa beliau diwafatkan Allah di umur 70 tahun, mendapati khilafah Abu Bakar, lalu kemudian khilafah Umar ibn Khattab, kemudian juga khilafah Utsman ibn Affan, dan khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Salah satu yang menarik dari sahabat ini, salah satu sahabat yang mengikuti perjalanan panjang perjuangan sahabat-sahabat Nabi, mulai dari perjuangan Nabi yang dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya, membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah juga memilih kita bagian dari perjuangan Baitul Maqdis.
Bagi jamaah yang dirahmati Allah yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, sudah pernah salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mari berdoa mudah-mudahan insya Allah sebelum Allah wafatkan matikan kita. Semoga Allah karuniakan juga kita insya Allah bisa salat di Masjidil Aqsa. Insya Allah di bulan Februari kita ada perjalanan ke Masjidil Aqsa tahun 2024. Ini kalau ada yang mau, insya Allah kita mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita di sana. Allahumma amin, Allahumma amin. Al-Mughirah ibn Syu'bah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat disebutkan kehilangan salah satu matanya. Kehilangan salah satu matanya di perang Yarmuk. Apa itu perang Yarmuk? Salah satu perang terbesar menuju pembebasan Al-Aqsa, di mana Battle of the War, pahlawan di peperangan ini adalah sahabat Nabi, pedang terhunus, pedang Allah yang terhunus, Khalid ibn Walid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhuma. Jadi kehilangan matanya di perang Yarmuk. Satu matanya menunggunya di surga. Kehilangan mata di jalan Allah Subhanahu wa taala, lukanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intafakhat qadama." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari sampai kedua kakinya itu bengkak. Faqilalah. Sampai kedua kakinya bengkak. Faqilalah. Maka dikatakan kepada Nabi. Ada sahabat ketika mengetahui Nabi itu sampai bengkak kakinya karena panjangnya, lamanya salat malamnya. Maka sahabat berkata kepadanya, faqilalah, atatakallafu hadha? Ya Rasulullah, kenapa engkau mesti menyiksa dirimu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbi. Padahal Allah sudah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Wa ma ta'akhkhar, bahkan yang akan datang. Maka kemudian baginda Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Wahai sahabatku, tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya akan jelaskan hadis ini setelah kita baca dua hadis setelahnya. Karena dua hadis setelahnya ini, walau diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda, lafaz hadis ini sama. Maka kita baca dulu dua hadis setelahnya. Hadis kedua di bab ini juga dari sahabat, masih dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidaklah aneh ketika Abu Hurairah pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apapun yang didengarnya dari Nabi tidak akan pernah lagi dilupakan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah meriwayatkan, kana Rasulullah yusalli hatta tarima qadama. Kalau di riwayat tadi hatta tafakhat, sampai bengkak. Di hadis kedua ini bahwasanya Rasulullah SAW salat di malam hari hatta tarima qadama, sampai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Faqilalah. Abu Hurairah berkata, maka dikatakan kepada Nabi, ataf'alu hadza ya Rasulullah, apakah engkau masih melakukan ini sampai bengkak kedua kakimu? Wa qad ja'aka anna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal telah datang kepadamu berita, jaminan bahwa Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Maka Nabi berkata, afala akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ketiga, karena ini lafaz hadisnya itu hampir sama, dari sahabat Abu Hurairah dari jalur yang lain, kana Rasulullah yaqum, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun malam, yusalli, menegakkan salat, hatta tantafikha qadama, sampai kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Fayuqalu la, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, taf'alu hadza, apakah kau masih menyiksa dirimu? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi menjawab, afala akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dari tiga hadis ini, jemaah rahmat Allah, yang dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi di bab tentang ma ja'a fi ibadati Rasulullah, khususnya menggambarkan tentang
bagaimana salatnya Nabi, terkhusus bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Yang pertama, Allahu Akbar. Hadis ini atau 3 hadis ini menjelaskan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat malam, yang karena panjangnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di beberapa hadis setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan sahabat, riwayat-riwayat dari sahabat Nabi sebab kenapa salat Nabi itu panjang, segitu panjangnya. Saking panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kedua kakinya itu bengkak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, pengingat bagi kita semuanya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia termulia, tidak ada hamba Allah nanti di akhirat yang surganya, derajat surganya itu paling tinggi melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penjelasan para masyayikh ulama-ulama kita bahwa derajat surga tertinggi itu bernama al-wasilah wal fadhilah. Ati Muhammadanil wasilata. Jadi al-wasilah itu adalah salah satu derajat tertinggi surga dan itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin Allah surganya, bahkan surga terbaik itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pintu surga tidak akan dibuka kecuali orang yang pertama kali yang akan dibukakan pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kemudian manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, Allah tidak akan memulai keputusannya, Allah tidak akan memulai ketetapannya. Manusia akan berdiri di bawah matahari yang sudah didekatkan dari kepala setiap di antara kita. Manusia akan berkeringat sesuai dengan amal solehnya, menunggu ketetapan Allah. Hari itu, ketetapan Allah tidak akan dimulai kecuali setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat bagi seluruh umat manusia. Inilah yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kedudukan terpuji yang Allah janjikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki manusia satupun selain Nabi, bahkan Nabi dan Rasul sekalipun. Ini faedah pertama jamaah yang dirahmati Allah. 3 hadis ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kedua kakinya itu bengkak karena panjangnya tul qiyami Rasulullah, berdirinya Nabi, panjangnya rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, panjangnya duduk di antara 2 sujud baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat berkata kepadanya, "Atatakallaf." Di riwayat lain disebutkan Ibunda Aisyah yang suatu malam terbangun lalu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat malam memanjangkan salatnya, dan Ibunda Aisyah sampai meneteskan air mata melihat kedua kaki Rasulullah itu bengkak. Maka Ibunda Aisyah berkata, "Atatakallaf ya Rasulullah, apakah engkau masih menyiksa dirimu seperti ini padahal Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang." Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin surganya seperti ini ibadahnya, bukankah jauh lebih penting? Bukankah jauh lebih wajib kita yang belum jelas yang melakukan ibadah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah kedua dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, atau dari 3 hadis ini, akhwatal iman sallallahu alaihi wa iyyakum ajmain. 3 hadis ini mengajarkan kepada kita keteladanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri karunia nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada Nabi adalah diampunkannya dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu dan akan datang, dan ini ditegaskan Allah dalam Quran surah Al-Fath ayat pertama, ayat kedua, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Nabi, Allahu Akbar, teladan bagi seluruh umatnya bagaimana senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun dimampukan Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah
yang jika kita menghitung-hitung karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan pernah menghitungnya. Sayangnya banyak. Kita tak jarang kemudian lalai mensyukuri nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjut hadis keempat, jemaah rahmatullah, setelah kita mendengarkan bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya salat Nabi, lamanya salat Nabi sampai membuat bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanya, siapa di antara kita yang sudah pernah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang sudah pernah bengkak kakinya karena panjangnya salat malamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah merahmati kita. Dan di awal pertemuan kita sudah sampaikan bagaimana seorang sahabat yang ketika ditanya oleh Nabi, apa yang sudah engkau siapkan untuk akhirat? Lalu ia mengatakan, aku belum punya bekal yang banyak ya Rasulullah, kecuali aku sungguh mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kemudian berkata kepadanya, engkau bersama orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan insya Allah Allah juga merahmati kita dengan kecintaan kita kepada Nabi. Allah akan mendekatkan surga kita dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis keempat, jemaah rahmatullah Allah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ummi wa ummukum radhiyallahu anha. Su'ilat Anil Aswad ibn Yazid, dari Al Aswad ibn Yazid, ia berkata, Sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah, an salati Rasulillah billah, tentang salat malamnya Nabi, atau tentang salat Nabi di malam hari. Berarti tentang qiyamul lail. Yang dari awal diutusnya Nabi di Mekah, Allah sudah turunkan perintah untuk salat malam. Ya, syariat salat 5 waktu itu disyariatkan di tahun kelima, di tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah, kurang lebih ya. 10 tahun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah 10 tahun setelah Nabi diutus menjadi nabi, dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-Isra, Quran surah 17 ayat pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Di peristiwa ini, di tahun ke-10 inilah baru kemudian disyariatkan, diwajibkan salat 5 waktu. Tapi apakah kemudian sebelum salat 5 waktu ini sudah ada salat yang dilakukan Nabi? Jawabannya sudah ada. Di antara salat yang dilakukan Nabi adalah yang dijelaskan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di awal-awal Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam saat itu salat 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di petang hari. Jadi ini bentuk salat Nabi dan sahabatnya sebelum turunnya kewajiban syariat salat 5 waktu. 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di petang hari. Lalu kemudian turunlah surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil ini termasuk surah yang pertama-tama kali turun kepada Nabi. Bahkan di antara pendapat yang banyak dikuatkan ulama bahwa surah Al-Muzammil ini adalah surah ketiga yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah surah Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil. Apa yang Allah perintahkan di surah Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah engkau di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Dari sini ulama mengatakan, beberapa pendapat ulama, bahwa semenjak turunnya surah Al-Muzammil maka qiyamul lail itu wajib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib kepada umatnya saat itu. Sampai kemudian turun kewajiban salat 5 waktu, maka kewajiban salat malam itu dihapus Allah untuk umat Nabi, tapi kewajibannya tetap untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau ada juga ulama mengatakan tidak, qiyamul lail itu tetap sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa pendapat ulama tentang qiyamul lail. Yang pasti bahwa surah Al-Muzammil di antara surah yang pertama-tama kali turun, dan di antara perintah Allah ketika turunnya surah Al-Muzammil adalah memerintahkan kepada kekasihnya Muhammad untuk bangun di malam hari. Dan semenjak itu Nabi senantiasa salat malam dan tidak meninggalkannya sampai beliau kembali kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Nah, seperti apa gambaran qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa Nabi membagi malamnya di malam hari?
beberapa jam dari malam digunakan Nabi untuk sholat, kita akan dengarkan hadis keempat ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh Al-Aswad ibn Yazid tentang bagaimana sholat Nabi di malam hari. Qalat, kana yanamu awwalal laili thumma yaqum. Allahu akbar. Kata Ibunda Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidur di awal malam. Ini sudah pernah kita bahas jemaah rahmatullah. Bab majaa fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samari. Di beberapa bab sebelumnya kita sudah menjelaskan bab tentang perbincangan Nabi di malam hari, bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nasihat bagi kita semuanya, ini adalah teladan bagi kita semuanya jemaah rahmatullah. Nabi itu tidak suka begadang di malam hari. Kalaupun Nabi itu terlambat tidur di malam hari, itu karena perbincangan, diskusi antara Nabi dengan istri-istrinya. Tetapi umuman, secara global, Nabi itu kebanyakannya, Nabi itu tidak suka menunda-nunda tidurnya di malam hari. Setelah Isya, Nabi itu akan menyegerakan tidurnya. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini, kata Ibunda Aisyah, Nabi itu akan tidur di awal malam. فإذا كان ينام أول الليل ثم يقوم. Nabi itu tidur di awal malam. Jadi ba'da sholat Isya, Nabi tidak suka banyak berbicara, Nabi tidak suka banyak begadang. Kalaupun Nabi itu telat tidurnya, itu karena perbincangan beliau dengan istri-istrinya, dengan Ibunda Aisyah, dengan istri-istri Ummahatul Mukminin lainnya. Rasulullah tidur di awal malam, thumma yaqum. Lalu di pertengahan malam Nabi akan bangun. Jadi 1/2 malam. Awal malam tidur, pertengahan malam Nabi akan bangun. Bangun untuk salat, memanjangkan salatnya. Jangan kata Ibunda Aisyah, fala tasal an tulihi. Jangan tanya bagaimana panjang dari salat Nabi. Jangan tanya bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat rahmat, maka ia akan membacanya dengan penuh tadabbur. Ia akan berhenti di ayat-ayat rahmat tersebut, memohon rahmat kepada Allah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita bisa jadi pernah juga baca Quran, salat 1 juz 1 malam, atau ikut salat tarawih 2 juz 1 malam, tetapi kan mungkin bacaan imamnya lumayan cepat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah rahmatullah, kata Ibunda Aisyah, tidaklah Nabi itu membaca ayat rahmat kecuali Nabi akan berhenti di ayat-ayat tersebut memohon rahmat kepada Tuhannya. Dan tidaklah Nabi membaca ayat-ayat tentang neraka kecuali setiap ayat-ayat neraka tersebut Nabi akan berhenti lalu menangis memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lanjut. Nabi akan sholat, tidur di awal malam. Lalu ketika sampai di pertengahan malam, maka Nabi akan bangun salat malam sampai kapan? Fa'idha kana minas sahari autar. Nabi akan salat malam mulai dari pertengahan malam sampai kira-kira masuk waktu sahur. Waktu sahur itu yang mendekati, karena Nabi itu di antara sunnahnya mengundurkan waktu sahur mendekati fajar. Sunnah puasa Nabi mendahulukan waktu berbuka, mengundurkan waktu sahur. Sampai ketika Nabi menjelang waktu sahur, autara, maka Nabi akan salat witir. Thumma ata firasyahu. Kata Ibunda Aisyah, setelah Nabi witir, maka beliau akan kembali ke tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajatun alamma bi ahlihi. Ketika Nabi setelah witir lalu kemudian kembali ke tempat tidurnya, kalaulah Nabi itu punya hajat terhadap istrinya, maka ia akan mendatangi istrinya di waktu tersebut. Fa idza sami'a al-adzan, ini yang berat bagi kita. Kalau habis qiyamul lail, lalu kemudian kita baring-baring lagi, kadang kebablasan. Nabi tidak. Fa idza sami'a al-adzan, Nabi akan kembali. Jadi setelah witir Nabi akan kembali berbaring. Kalau dia punya hajat dengan istrinya, maka ia akan mendatangi istrinya di waktu tersebut. Fa idza sami'a al-adzan, dan jika Nabi mendengarkan adzan, wasab, Nabi akan segera bangkit. Fa idza kana junuban, kalau Nabi junub setelah mendatangi istrinya, afadha alaihi alma, maka Nabi akan mandi junub. Wa illa, kalaupun Nabi tidak junub, maka Nabi akan berwudu wa kharaja ila shalah. Lalu kemudian Nabi segera keluar untuk mendirikan salat bersama sahabat-sahabatnya di masjid.
Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hadis ini memberikan kita begitu banyak faedah, begitu banyak pencerahan tentang bagaimana Nabi menghabiskan malamnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur malamnya, antara qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi mendatangi istrinya. Hadis ini dikuatkan oleh hadis Abdullah ibn Amru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, puasa yang paling disukai Nabi itu puasa Daud. Ini sudah kita tahu semuanya. Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak, sehari berbuka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Salat yang puasa yang paling dicintai Allah itu adalah puasanya Nabi Daud. Seperti apa puasa Nabi Daud ini sering sudah masyhur di kalangan kita. Tapi mungkin yang baru kita dengar adalah lanjutan dari hadis ini. Salat yang paling disenangi Allah adalah salatnya Daud. Kalau puasa Daud kan sudah jelas ya. Puasa Daud itu sehari berpuasa, sehari tidak. Wa ahabbus salati ila Allah salati Daud. Dan salat yang paling disukai, dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Pertanyaannya, apa yang dimaksud salatnya Nabi Daud? Yang dimaksud dengan salatnya Nabi Daud adalah apa yang baru saja kita dengarkan penjelasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Salatnya Nabi Daud itu adalah membagi malamnya menjadi dua. Setengah untuk tidur, setengah untuk qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan Ibunda Aisyah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari. Menyegerakan tidur, ini yang biasanya kita lalaikan, jamaah rahmat Allah. Kita malah sebaliknya kadang menunda-nunda tidur kita. Dan ini juga yang kemudian kalau kita lihat di Jazirah Arab ya, menjadi ujiannya orang-orang Arab saat ini. Orang Arab saat ini malah sebaliknya. Malam itu menjadi siang ya. Jadi mereka begadangnya sampai kira-kira jam 2 jam 3. Walau tidak semuanya ya. Akan tetapi inilah kemudian sunnah Nabi yang banyak kita lalaikan. Segera tidur di awal malam agar mudah bangun di malam hari. Yang kedua, bagaimana Nabi menghabiskan malamnya? Jamaah rahmatullah, dari penjelasan Ibunda Aisyah, kalau sudah masuk pertengahan malam, jam kurang lebih jam 12, jam 1, maka Nabi itu akan bangun qiyamul lail di hadapan Tuhannya. Yang tadi kita dengarkan di 3 hadis sebelumnya, sampai bengkak kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terus dipanjangkan salatnya. Jangan tanya bagaimana bacaan Nabi, jangan tanya bagaimana lamanya sujud berdiri, lamanya rukuknya, sampai datang waktu witir, sahur. Kalau sudah masuk waktu sahur, maka Nabi akan segera witir, menutup salatnya, dan setelah menutup salatnya di waktu sahur, Rasulullah kembali tidur. Ulama menjelaskan bahwa hikmah kenapa kemudian Nabi tidur kembali setelah qiyamul lail, supaya lebih menyegarkan, menguatkan fisik Nabi untuk salat fajar. Kalau Nabi punya hajat terhadap istrinya, maka ia akan mendatangi istrinya di waktu tersebut, di waktu sahur tersebut. Ini juga mungkin menjadi ilmu penting bagi kita semuanya, maklumat penting bagi kita tentang Nabi SAW, bahwa ternyata Nabi mendatangi istrinya itu di waktu sahur. Kalau Nabi junub, maka beliau akan mandi wajib, seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Kalaupun tidak, maka Nabi SAW akan wudhu. Dan Nabi itu kalau sudah setelah witirnya beliau tidur, Allahu Akbar. Nabi itu kalau mendengarkan azan, maka Nabi akan segera bangkit. Di riwayat lain sempat ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa bangun ketika engkau mendengarkan azan padahal engkau sedang tertidur? Kata Nabi SAW kepada istrinya Ibunda Aisyah, ya Aish, kami ini para nabi, mata kami ini tertidur, tapi hati kami senantiasa terjaga. Itu bedanya kita dengan Nabi. Kalau kita tidur di waktu sahur, mata dan hati kita tertidur semuanya. Maka kalau memang kira-kira akan bablas, sebaiknya tidak tidur kecuali sudah terbiasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk jamaah rahmatullah, kita lanjutkan hadis berikutnya dan kita jadikan ini hadis terakhir pada hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masih melanjutkan bab tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-5 di bab tentang
bagaimana ibadah Nabi, khususnya bagaimana gambaran penjelasan tentang salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kelima dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah ibnu Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak dari sahabat Abdullah ibnu Abbas adalah Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya adalah Ummul Fadl. Abdullah ibn Abbas adalah salah satu sahabat Nabi yang paling faham dengan Quran. Min a'lamis sahabati bil Quran. Allahu Akbar. Dan itu di antara sebabnya adalah keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abdullah ibn Abbas. Nabi pernah mendoakan sahabat ini secara khusus, Allahumma allimhul hikmata wat ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya Al-Quran, kitab, hikmah dan ta'wil. Maka tak heran kalau Abdullah bin Abbas ini di antara sahabat yang paling faham tentang Quran, walau umurnya sangat muda, ketika Nabi wafat umurnya kurang lebih 13 tahun. Tapi tidak ada sahabat yang menanyakan Quran kecuali mereka akan kembali kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Umar ibn Khattab di antara sahabat yang sangat ta'zim, sangat menghormati Abdullah bin Abbas karena dia tahu di antara sahabat Nabi, beliaulah di antara sahabat yang paling faqih, paling faham dengan Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman Abdullah bin Abbas pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu akhbarahu annahu bata 'inda Maimunah wa hiya khalatuhu. Kata Abdullah bin Abbas, ia pernah menginap di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu istri Nabi dari 11 istri Nabi. Salah satunya adalah Ibunda Maimunah yang ternyata adalah bibi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qan fattaja'tu fi 'ardil wisada. Wattaja'a Rasulullah fi tuliha. Maka ketika aku menginap di rumah Nabi, yaitu di rumah istri Nabi Maimunah, ummi wa ummukum, yang tak lain adalah bibi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Itu kenapa kemudian ia boleh menginap di situ, karena Maimunah istri Nabi, ibunda Maimunah adalah mahramnya Abdullah ibn Abbas. Maka saya tidur, fattaja'tu fi ardil wisada wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Hadis ini menjelaskan bagaimana kemudian Abdullah ibn Abbas itu tidur satu bantal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Abdullah ibn Abbas tidur dengan Nabi satu bantal. Ini menunjukkan apa, jemaah? Ini mengajarkan kepada kita tentang ketawaduan, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak mulia yang menjadi ciri khas Nabi adalah ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan sahabatnya, orang-orang Arab Badui yang datang ingin bertemu dengan Nabi tidak bisa membedakan antara mana Nabi dan mana sahabat-sahabatnya, karena Nabi tidak meninggikan dirinya di hadapan sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini juga menjadi hikmah pelajaran bagi kita, agar kita juga dimampukan meneladani ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ujub dengan harta yang Allah berikan kepada kita, jangan pernah ujub dengan ilmu yang Allah berikan, karuniakan kepada kita. Jangan pernah ujub dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah adalah manusia terbaik. Tapi lihat bagaimana ketawaduan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih mau tidur dengan sahabatnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Abdullah ibn Abbas, "Fanama Rasulullah hatta intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil." Karena Abdullah ibn Abbas itu tidur satu bantal dengan Nabi, maka pergerakan Nabi pun ditahu oleh Abdullah bin Abbas, termasuk diantaranya ketika kapan Nabi itu bangun ditahu oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa? Ya satu bantal dengan Nabi. Jadi ketika ia merasakan Nabi bergerak, kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu tidur di awal malam, dan ketika pertengahan malam, hatta tasafan al-lail, sampai tiba kira-kira pertengahan malam, au qabla, atau sebelumnya kira-kira sedikit sebelum pertengahan malam sedikit, au ba'dahu biqalil. Ya tidak bisa, Abdullah bin Abbas kemudian tidak bisa memastikan pas ya,
Apakah persis di pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit? Sedikit, kalaupun lewat itu hanya sedikit, lewat sedikit. Atau bisa jadi sebelumnya sedikit, sebelum pertengahan malam. Fastaiqadha Rasulullah, maka Nabi SAW bangun di pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit, Nabi akan bangun. Fastaiqadha Rasul faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi. Maka Nabi SAW bangun dari tidurnya, lalu kemudian mengusap wajahnya, menghilangkan rasa kantuknya. Thumma, Nabi kemudian salat. Thumma qara'al 'ashral ayatil khawatima min surati Ali Imran. Dan ketika Nabi salat di malam hari, malam di mana Abdullah ibnu Abbas tidur di rumah bibinya, di rumah Rasulullah, di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Di waktu salat malam itu, kata Abdullah ibn Abbas, bacaan Nabi setelah Al-Fatihah adalah membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Thumma qama ila shannin mu'allaq. Jadi, mohon maaf. Jadi bukan dalam salatnya. Jadi, ketika Nabi bangun dari tidurnya, lalu kemudian Rasulullah menghilangkan rasa kantuknya, setelah Nabi bangun, jadi belum salat ini. Setelah Nabi bangun, setelah bangunnya Nabi, beliau akan membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Allahu Akbar. 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai dari firman Allah, mulai dari ayat 190 surah Al-Imran sampai ayat 200. Dari firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Itu dibaca Nabi setelah bangunnya Nabi. Berapa ayat? 10 ayat. Ini mungkin salah satu sunnah yang belum kita amalkan. Mudah-mudahan insyaallah ini menjadi ilmu bermanfaat dan Allah juga mampukan kita setidaknya mengamalkan dalam hidup kita. Sesekali mengamalkan, atau kalau bisa mudawamah, mengamalkan salah satu sunnah Nabi SAW ketika Nabi bangun dari tidurnya, bukan hanya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, tetapi ternyata di antara bacaan Nabi setelah bangunnya Nabi dari tidurnya adalah 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Dari ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili la ayatin liulil albab, sampai ya ayyuhalladzina, ayat 200 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Setelah Nabi kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, kata Abdullah bin Abbas, maka Nabi kemudian mengambil wadah, mendatangi wadah yang tergantung, lalu kemudian Nabi berwuduk darinya. Fa ahsanal wudu, dan Nabi menyempurnakan wuduknya. Thumma qama yusalli, lalu kemudian Nabi berdiri mendirikan salat. Qala Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas berkata, faqumtu ila jambihi. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin seperti Abdullah ibn Abbas? Ketika ia sadar bahwa ternyata Nabi, dan dia perhatikan dari awal, mulai dari Nabi bangun, dia tahu bahwa Nabi sedang bangun. Bahkan setelah Nabi bangun, dia tahu apa yang dibaca Nabi. Allahu Akbar. Ini juga menunjukkan kuatnya ingatan Abdullah ibn Abbas, menunjukkan kecerdasan Abdullah ibn Abbas. Dia tahu apa yang dibaca oleh Nabi, diperhatikan, didengarkan bahwa ternyata Nabi ketika bangun tidur yang dibaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ayat 190 sampai ayat 200. Lalu setelah itu ia perhatikan Nabi berwudu dan ia sempurnakan wuduknya. Setelah itu Nabi SAW berdiri menegakkan salat di hadapan Tuhannya. Abdullah ibn Abbas tidak menyia-nyiakan kesempatan emas. Ketika melihat Nabi salat, ia pun segera berada di samping Nabi SAW. Allahu Akbar. Siapa yang tidak ingin diimami oleh Nabi SAW? Ketika engkau salat, ternyata yang menjadi imammu, yang memimpin salat ada Nabi SAW. Jangankan Nabi, kalau kita umur, Masya Allah, lalu kemudian sholat maghrib, kita dapati yang menjadi imam itu adalah Syekh Syuraib atau Syekh Sudais, itu menjadi kebahagiaan tersendiri. Atau kemudian kalau Al-Fakir, salah satu favorit kami kalau di Mekah itu, yang saya harap mengimami waktu sholat, khususnya sholat fajar, Syekh Bandar Balilah. Salah satu imam yang Masya Allah bacaannya itu menghujam kalau
kita dengarkan penghayatan-penghayatannya adalah Syekh Bandar Balila. Saya sangat senang kalau kemudian dapat sholat subuh di Masjidil Haram dan yang imam itu Syekh Bandar Balila. Allahu Akbar. Itu baru Syekh Bandar Balila, itu baru Syekh Sudais. Sama balu. Bayangkan kalau yang mengimami musolat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kata beliau, "Faqumtu ila jambihi." Maka aku segera berdiri di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فوضع رسول يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين. Nah, ketika Abdullah ibn Abbas salat di samping Rasulullah, Abdullah ibn Abbas itu salat berada di samping kiri Nabi. Jadi ketika melihat Nabi sedang salat, ia tidak menyanyiakan kesempatan ini, ia segera berada di samping Nabi, ikut salat di belakang Nabi. Cuman yang jadi masalah waktu itu adalah Abdullah ibn Abbas itu berdiri di samping kiri Nabi, bukan di samping kanannya yang seharusnya kalau orang itu sholat berdua, maka ia sholat di samping kanannya. Abdullah ibn Abbas di samping kiri. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Fa'akhadha Rasulullah SAW bira'si. Maka Nabi itu dengan tangan kanannya kemudian menarik telinga, mengambil kepala Abdullah ibn Abbas, lalu kemudian menarik telinga Abdullah ibn Abbas. Kemudian Nabi menggiring atau membawa Abdullah ibn Abbas, mengarahkan Abdullah ibn Abbas yang tadinya di sebelah kiri Nabi untuk kemudian berada di samping kanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang menjadi dalil jamaah yang dirahmati Allah bahwa salat berdua maka makmum itu ada di sebelah kanan imam dan persis menempel dekat dengan imam. Dalilnya apa? Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dan Abdullah ibn Abbas ada di samping kirinya, Nabi itu bisa meraih kepala Abdullah ibn Abbas. Seandainya Abdullah ibn Abbas itu jauh di belakang Nabi atau sholat di belakang Nabi, maka Nabi tidak akan mungkin meraih kepala Abdullah ibn Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Ini menjadi dalil bahwa ketika sholat berdua, maka makmum itu persis berada di sebelah kanan menempel dengan imam. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbas, ketika ia berdiri di sebelah kiri Nabi, Nabi dengan tangan kanannya menggiring Abdullah ibn Abbas dari sebelah kiri Nabi menuju ke sebelah kanan Nabi. Lalu kata Abdullah ibn Abbas, maka Nabi kemudian sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, summa rakaatain, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Jadi 6 kali 2 rakaat berarti 12 rakaat. Qala ma'nun 6 marrat, thumma awtara, thumma raja'. Setelah 6 kali Rasulullah salat 2 rakaat berarti 12 kali. 12 rakaat, mohon maaf. Maka setelah itu kata Abdullah bin Abbas, beliau witir dan kemudian kembali melanjutkan tidurnya sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan jamaah rahmatullah, singkat 5 hadis tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya tentang salat malam Nabi, memberikan kita banyak ilmu yang bermanfaat, pencerahan, khususnya bagaimana ibadahnya Rasulullah, panjangnya, lamanya, sampai bengkak kedua kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi membagi malamnya di malam hari. Allahu Akbar. Menyegerakan tidur. Nabi mengatakan sebaik-baik puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud, dan salat yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Seperti apa salatnya Nabi Daud? Itu yang dicontohkan Nabi dalam hidupnya setiap malam. Dan itu bukan sesekali, setiap malam seperti ini salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyegerakan tidur di awal malam, pertengahan malam, maka Nabi akan bangun. Abdullah bin Abbas mengatakan sebelum pertengahan malam sedikit atau setelahnya sedikit. Setelah itu Nabi pertengahan malam akan memanjangkan salatnya. Jangan tanya bagaimana panjang bacaannya, jangan tanya bagaimana panjang sujud rukuknya. Kalau gambarannya sampai membuat bengkak kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika masuk waktu sahur, Nabi akan witir. Setelah witir, Nabi akan kembali tidur. Kalau punya hajat kepada istrinya, beliau akan mendatanginya. Dan ketika azan, beliau akan segera bangkit. Kalau beliau junub, beliau akan segera mandi wajib, mandi junub. Kalau tidak, maka beliau segera wudu dan keluar ke masjid. Allahu Akbar. Selain itu, beberapa hadis ini jamaah rahmatullah mengajarkan kita bagaimana bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia hamba Allah yang paling bersyukur kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Sudah dijamin diampuni segala dosanya yang telah lalu dan akan datang. Surga terbaik milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Masya Allah, ibadahnya
seperti yang sudah kita dengarkan dari 5 hadis yang baru saja kita baca dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dulu majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Lalu kalau ada pertanyaan kita jawab insya Allah. Jika tidak bisa kita akan sampaikan jawabannya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah telah menyempurnakan pahala majelis ilmu bagi kita semuanya, dan semoga ketika kita meninggalkan majelis ini Allah telah mengampunkan dosa-dosa setiap di antara kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan membaca surah Al-Asr. Sahabat Nabi itu jika bertemu tidak akan meninggalkan majelis, tidak akan berpisah kecuali mereka sudah sama-sama saling berwasiat ingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum atas ilmunya Ustaz. Hingga hari ini kita bisa masuk bagian pertama untuk bab 40 ya Ustaz ya. Siap. Ini ada pertanyaan Ustaz tentang sholat malam tadi Ustaz. Apakah artinya Nabi SAW bangun di jam 12 untuk qiyamul lail Ustaz? Nah ini agak teknis, mohon arahannya Ustaz. Allahu Akbar. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Malam itu kan berbeda-beda setiap musim. Kadang ia panjang, kadang ia pendek. Kata kuncinya adalah malam itu dibagi dua oleh Nabi. Jadi kalau kita hitung malam itu dari jam 6 atau dari jam 7, fajar itu jam 5, maka dari jam 6 atau sampai jam 5 itu tinggal dibagi dua. Nah, Nabi itu jamaah rahmat Allah membagi malamnya menjadi dua bagian, dan ternyata masya Allah ini yang dikenal dengan salat Daud, yang merupakan salat yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi pun kemudian melakukan apa yang dilakukan Nabi Daud alaihissalam, seperti puasa Daud yang juga diamalkan oleh Nabi SAW, yang merupakan puasa yang paling dicintai oleh Allah. Siyamu yaumin wa iftaru yaum, sehari berpuasa atau sehari berbuka. Jadi kata kuncinya adalah dilihat malamnya. Kadang karena kan setiap negara pasti berbeda malamnya ya. Nah, malamnya itu dibagi dua. Kalau pertengahannya itu di jam 12, berarti di jam 12 itu Nabi akan bangun. Sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika suatu malam ia tidur di rumah Nabi, di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha. Jadi dibagi malamnya, lalu kemudian dilihat yang menjadi pertengahan itu jam berapa, atau kalau yang menjadi pertengahan malam itu di jam 1, berarti di jam 1 itulah Nabi SAW akan bangun. Jadi tidak ada jam, tidak disebutkan jamnya, jam berapa Nabi SAW itu bangun. Riwayat-riwayat itu tidak ada menyebutkan jamnya. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah malam itu yang dibagi dua. Jadi kalau malamnya itu 12 jam atau 14 jam, berarti pertengahannya setelah 7 jam, setelah 2 jam, setelah 6 jam, Nabi itu akan bangun, lalu mulailah Rasulullah akan memanjangkan sholatnya di hadapan Tuhannya. Jangan tanya bagaimana panjang bacaan Nabi, bagaimana cara baca Nabi, yang setiap melewati ayat rahmat, beliau akan berhenti memohon rahmat. Kalau membaca ayat neraka, maka beliau akan berhenti memohon perlindungan dari Allah dari siksa neraka, sampai menjelang waktu sahur, menjelang subuh. Lalu kemudian, jamaah rahmatullah, setelah itu Nabi akan tidur kembali. Kalau beliau punya hajat terhadap istrinya, keluarganya, beliau akan mendatangi di waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Nanti kalau secara teknis tadi seandainya jam 7 lah gitu ya Ustaz ya. Ya. Di jam 7 tambah 5, 12 jam ya. Nanti subuhnya tambah 5 lagi jam 5. Berarti memang kurang lebih kisaran jam 11, 12, jam 1 itu Ustaz ya. Ya, betul. Ya. Jadi bukan di akhir waktu Ustaz ya? Bukan. Atau sampai akhir waktu Rasul itu, dari pertengahan malam itu habis sampai mau mendekati subuh, sempat tidur lagi Ustaz ya? Iya, masih sempat tidur ya. Dan dijelaskan di sini kalau
kalau tadi itu beliau bangun di tengah malam, kan setengahnya beliau tidur, sepertiganya beliau sholat, dari sepertiga malam itu beliau akan sholat. Ini penjelasan ulama kita, sepertiganya beliau, jadi malam itu, dari semua malam itu beliau akan tidur setengahnya, kemudian sepertiganya beliau akan sholat, lalu 1/6 dari malam itu beliau gunakan untuk tidur kembali. Kalau beliau punya hajat terhadap istrinya, beliau akan mendatanginya. Allah, ini Nabi SAW yang sudah jelas tempat terbaiknya di sisi Allah. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah mengampuni setiap kelalaian dan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Maka ini pentingnya kita mencintai Nabi SAW. Berharap mudah-mudahan dengan kecintaan inilah Allah rahmati kita, didekatkan surga kita dengan Nabi SAW. Karena kalau sudah melihat dari sedekah, sedekah kita jauh dari sedekah Nabi. Salat, Allahu Akbar. Salat kita jauh dari salatnya Nabi. Jihad, apalagi ya. Kita belum merasakan debu medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah Allah rahmati kita semuanya dengan salawat-salawat kita, dengan kecintaan kita kepada Nabi, Allah dekatkan surga kita dengan Nabi. Termasuk di antaranya di antara cara agar Allah dekatkan surga kita dengan Nabi adalah menyantuni anak-anak yatim. Itu jaminan dari Nabi. Ana wa kafilul yatim. Wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang menyayangi, menyantuni anak yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, sedekat ini nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Silakan ada syafaat. Baik, Ustaz. Selanjutnya ini yang terkait dengan hadis Ibnu Abbas terakhir tadi, Ustaz. Berarti Rasul tuh qiyamul lailnya sholat tahajudnya tuh 12 rakaat ditambah witir 1 gitu, Ustaz ya. Betul. Jadi 13 ya, Ustaz ya. 13 rakaat. Kemudian Rasul sholat fajar dulu di rumah, Ustaz, baru berangkat subuh ke masjid. Betul. Itu kan sholat ringan itu ya. Berarti sholat fajarnya di rumah ya, Ustaz ya. Betul. Jadi sholat sunnah Nabi itu semuanya di rumah. Nah, sholat sunnah Nabi itu semua di rumah. Termasuk qabliyah, ba'diyah Nabi itu semuanya di rumah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu semuanya dilakukan Nabi di mana? Di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Afdolnya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Afdolnya seperti itu. Makanya memang pengurus-pengurus masjid ini harus memberikan jeda waktu yang pas untuk jamaah itu bisa melakukan sholat sunnah di rumah. Yang jadi masalah saat ini adalah terkadang yang azan, yang muadzin tidak atau belum memahami bahwa ternyata afdolnya sholat sunnah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Walau tidak salah kalau dilakukan di masjid. Akhirnya hari ini kita lebih banyak melakukan di masjid. Kenapa? Seperti saya di kampung, kalau kemudian sholat di rumah dulu, qobliyah zuhur itu bakal masbuk nanti di masjid. Ya. Kecuali subuh yang alhamdulillah kami sudah ingatkan untuk dipanjangkan, jadi masih bisa qobliyah subuh dulu baru ke masjid. Kenapa kemudian dianjurkan jemaah rahmat Allah, salat sunnah, nawafil itu di rumah, qobliyah dan ba'diyah, agar rumah kita juga diterangi dengan salat. Seperti perkataan sahabat Umar ibn Khattab, "Nawwiru buyutakum bis-shalah." Wahai sahabatku, terangi rumah-rumah kalian dengan salat. Karena kan salat itu nur, cahaya. Nah, ketika orang itu sering salat di rumahnya, baik itu tahajud dan salat-salat sunnah lainnya, ia sedang menerangi, mencahayai rumahnya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir dari Pak Akmal, Ustaz. Mengapa orang sekarang kalau tarawih pendek bacaan suratnya, sedangkan Rasulullah dan sahabat panjang-panjang? Mohon jawabannya, Ustaz. Allahu Akbar. Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah, itulah bedanya kita dengan sahabat. Sahabat di antara mereka yang sudah dijamin masuk surga, tapi mereka pula yang Masya Allah membuat kita takjub kagum dengan ibadahnya. Sementara kita hari ini tidak jelas, namun ibadah kita jauh dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lagi-lagi bahwa dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul seperti itu panjangnya ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi juga dalam hadis, jemaah dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah berkata, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Wahai umatku, beramallah kalian sesuai dengan kemampuan kalian.
Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak akan pernah bosan kepada kalian sampai kalian sendiri bosan melakukan ibadah tersebut. Nah, kenapa kemudian ulama hari ini banyak yang menganjurkan memendekkan bacaan kecuali sholat sendiri atau sudah diumumkan bahwa insya Allah malam ini di Masjid Fulan qiyamul lailnya itu 2 juz atau 3 juz. Adapun yang ba'da isya tarwih, beberapa ulama menganjurkan untuk dipendekkan, mengingat bahwa di antara yang ikut itu adalah orang tua. Ini di antara sebab kenapa kemudian tarwih itu dipendek-pendekkan. Di beberapa masjid ya wadduha ke bawah ya. Alhamdulillah waladhdallin, rakaat pertama duha itu sampai kepada An-Nas. Dan ini tidak salah. Ini tidak salah. Jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita hanya bisa benar Allah merahmati kita dengan ibadah kita yang jauh dari ibadah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kemudian kalau ada yang ingin memanjangkan, maka sangat terbuka kesempatan untuk merasa, oh ini kok pendek banget, ini tidak sesuai dengan standar saya. Maka mudah-mudahan insya Allah setidaknya mendapatkan keberkahan sholat berjamaah, tarawih di masjid. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang sholat bersama imam. Ya. Lalu kemudian sampai imam itu menutup dengan tarawih, kecuali malam itu sholatnya dicatat seperti sholat malam satu malam suntuk. Allahu Akbar. Jadi juga tidak bisa diremehkan ya, sholat bersama imam di tarawih sampai selesai. Kalau kita sampai selesai bersama imam sampai witir, maka malam itu pahalanya itu sudah seperti apa? Seperti orang yang sholat satu malam suntuk. Nah, kalau merasa kurang panjang, ini bisa kita lanjutkan di malam hari. Terbuka sekali ya. Melanjutkan di malam hari ingin 2 juz, 3 juz tanpa witir lagi karena sudah witir sebelumnya menurut pendapat sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira penjelasannya. Silakan, udah Syafa. Baik, Ustaz. Itu pertanyaan terakhir, Ustaz. Mohon mungkin nanti disimpulkan dan ditutup. Tafadhol, Ustaz. Ya. Jemaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Orang yang paling beruntung adalah mereka yang dimampukan untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Di antara bukti keimanan kita kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan semakin mengenali Nabi, syama'il, segala sesuatu tentang Nabi, semakin mengenali, semakin memahami sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini semakin menambah kecintaan kita kepada Rasul, dan ini menjadi sebab Allah semakin memampukan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tutup dengan salawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa istiqamahkan kita di atas agama Allah yang hak ini, istiqamahkan kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang saat ini mungkin sedang mendapatkan ujian, baik itu ujian sakit, kesulitan dalam hidupnya, Rasulullah pernah berpesan kepada sahabatnya dan kepada kita semuanya, sabran hatta talqani indal haud. Nabi pernah berkata, bersabarlah wahai umatku, bersabarlah wahai sahabatku, sampai kelak perjumpaan denganku di Telaga Kautsar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dipertemukan Allah dengan Nabi di Telaga Kautsar. Terlebih Allah mampukan kita minum dari Telaga Kautsar, mengambil air minum Telaga Kautsar dengan gelas-gelasnya dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah ridhoi ikhtiar kita untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan kita untuk memahaminya, Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai berjumpa kembali di bulan berikutnya untuk membahas lanjutan dari bab 40 ini. Insya Allah setiap Jumat pertama ba'da subuh bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Maka membahas kitab Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmizi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.